baik di Jakarta. Oke. Balik lagi ya di channel gue, Firman Top. Tadi gue lagi santai, kebetulan lagi hari libur nih, ya kan. Terus jadi ingat sekarang ini ada berita besar guys, benar-benar berita yang cukup big news lah ya, gitu. Untuk para netizen ya yang ada di seluruh Indonesia. Yaitu kabarnya adalah bahwa akan terjadi sebuah perubahan yang cukup besar setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, itu di bidang perpajakan. Kebetulan saya konsultan pajak berregister guys, jadi kebetulan tahu isunya dan apa aja. Oke, sekarang aku mau coba kasih informasi. Di antaranya adalah PPN. Jadi value added tax atau PPN, biasanya kita kalau misalkan kita belanja atau shopping gitu ya, itu selalu dikenakan rate-nya berapa? 10% kan gitu. Misalkan kita beli TV, kita beli handphone, kita beli apapun itu selalu ada value added tax-nya, itu 10%. Nah, mulai sekarang ini guys, nanti itu akan mulai berubah. Jadi udah bukan 10% lagi, tapi akan bertambah jadi 11%. Kapan itu akan berlakunya? Menurut kabar yang saya terima nih dari asosiasi ya, itu akan mulai untuk PPN ya, itu April 2022 atau tahun depan. Namun selain itu ada juga beberapa peraturan perpajakan yang juga cukup signifikan gitu ya. Ini terkait dengan PPh pasal 17. Pasti ini kaitannya dengan kalian sangat banyak sekali ya, sangat besar sekali ya. Tentunya kalian yang bekerja ya, karena ada potongan PPh 21 tuh. Nah, itu cara perhitungannya juga berubah. Seperti itu. Bagaimana berubahnya? Kita lihat bocorannya guys. Ya, kita lihat. Jadi beberapa perubahan untuk tax reform kita ya di tahun depan atau tahun 2022 ini ya, itu beberapa hal yang bisa kita lihat mengenai ketentuan baru untuk PPN ya, yang tadinya tuh 10% menjadi 11% untuk barang dan jasa. Itu mulai efektifnya April 2022. Kemudian tahun depannya lagi, tahun 2025 itu akan berubah menjadi 12%, yaitu mulai berlaku di 1 Januari 2025. Sedangkan untuk ekspor masih tetap 0%, sama persis kayak dulu ya. Dan kemudian tarif PPN dapat diubah juga menjadi minimal 5% dan maksimal 5%. Oke, itu untuk value added tax untuk PPN. Kemudian ada kabar good news juga buat golongan dan tarif PPh baru gitu ya. Itu jadi kalau dulu kan sampai dengan 50 juta ya penghasilannya, itu baru dikenakan tarif progresif, yaitu 5%. Kalau sekarang itu sampai dengan 60 juta guys. Jadi sampai 60 juta itu 5%. Kemudian 60 juta sampai dengan 250 juta itu baru progresifnya jadi 15%. Kemudian dari 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar 35%. Dan untuk wajib pajak badan itu masih, dan BUT masih tetap ya, itu 22% untuk di 2022. Oke. Selain itu ada juga harmonisasi tentang peraturan perpajakan ini, yaitu terkait dengan adanya tax amnesty jilid berapa ya? Jilid kesekian kalinya ya, itu adalah gitu. Jadi program pengungkapan harta sukarela wajib pajak yang bisa juga mendapatkan pengampunan dari pemerintah. Ya Tuhan,
Allah juga Maha Pengampun, jadi pemerintah juga bisa mengampuni ya guys. Tentu kalian juga ya bisa mengampuni kalau saya ada salah. Oke. Jadi itu kalau kita bisa recap sekarang ini. Nah, ini yang menarik guys nih. Ini ada pajak karbon. Ini di bab 6 pasal 13 ya. Kalau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 waktu itu tidak ada pengenaan pajak atas karbon, tapi kalau sekarang ini ada nih. Jadi orang pribadi atau badan wajib membayar pajak karbon terutang saat sekian, ya kan? Terus mereka yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas menghasilkan emisi karbon. Ya, tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon. Paling rendah 30 per kilogram karbon dioksida, ekuivalen CO2e atau satuan yang setara. Karbon ya. Ada hubungannya dengan mobil Tesla nggak ya? Dengan apa namanya? Tesla kan kita tahu kan, mobil nggak pakai bensin tapi pakai listrik ya. Udah. Oke guys, jadi gitu aja informasinya ya. Jadi tadi ada beberapa poin penting di dalam harmonisasi peraturan perpajakan yang baru. Salah satunya tadi mengenai PPN, ya, itu berubah menjadi 11%. Kemudian juga perhitungan pajak penghasilan itu juga ada perubahan setelah berpuluh-puluh tahun namanya. Kemudian juga ada pajak karbon tadi ya. Kemudian paling penting adalah tax amnesty, itu juga sangat penting banget ya. Kemudian untuk badan masih 22%. Oke. Dan segitu dulu mungkin. Nanti kalau misalkan ada tambahan silahkan ditambahkan di komen. Seperti itu ya. Kebetulan saya adalah konsultan pajak yang beregistrasi untuk corporate dan juga pribadi. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau nanya, boleh juga. Kita saling berbagi ilmu, saling berbagi inspirasi ya. Gitu aja bagi yang udah nonton YouTubeku ini. Silahkan boleh di subscribe dan di komen. Salam kenal semuanya.